di mana aja bisa dapat data skripsi selain dari instansi? Mari kita bahas di video ini. Mau cerita dikit, dulu aku juga menghubungi instansi yang aku teliti untuk buat skripsi, tapi tidak dijawab. Ya, aku coba email, aku coba hubungin orang instansi itu langsung, tapi mereka mengatakan bahwa segala informasi yang terbuka untuk publik itu ada di internet. Jadi dengan kata lain mereka tidak memberikan data yang pengen aku minta dari instansi itu. Terus apa yang aku lakukan? Pertama, aku cari data lewat laporan tahunan dan laporan program. Nah, jadi kan ini ada instansi ya, sebut saja Kementerian Luar Negeri, instansi yang aku teliti. Nah, terus aku mencari nih dokumen-dokumen laporan program, laporan tahunan, laporan kegiatan yang mereka upload di website mereka gitu. Tapi tidak hanya dari website kementerian atau instansi yang pengen kita teliti ini, tapi aku juga nyari laporan tahunan dan laporan program dari pihak-pihak yang berkaitan dengan instansi ini. Jadi aku mencari laporan-laporan tahunan dan program dari kementerian-kementerian lain terkait isu atau topik yang sedang aku teliti ya. Terus aku juga nyari laporan dari bahkan instansi-instansi di luar negeri gitu, yang berhubungan sama instansi yang sedang aku teliti. Kayak gitu. Jadi intinya adalah pertama, data bisa didapatkan dari laporan program, laporan tahunan atau laporan kegiatan instansi tersebut. Kedua, data juga bisa didapatkan dari wawancara atau konferensi atau presentasi dari narasumber yang berkapabilitas untuk mengeluarkan data dari instansi tersebut. Maksudnya gimana? Jadi dulu aku kan sedang meneliti tentang diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Nah, aku dapat data dari wawancara Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Bapak Gita Wirjawan di podcast sosial media beliau. Dan itu bisa dipakai. Kenapa ya? Karena itu adalah wawancara langsung dari sumber pertama Menteri Luar Negeri gitu. Jadi data itu teman-teman tidak serta-merta berbentuk tabel atau berbentuk laporan dokumen yang kalian dapat gitu, tapi bisa juga lewat wawancara dari orang pertama atau narasumber yang memang pengen kalian teliti gitu. Terus yang ketiga adalah berita media massa. Nah, jadi waktu itu kan aku meneliti tentang vaksin yang dibeli Indonesia kan, vaksin yang sampai ke Indonesia. Nah, aku bisa tahu kapan sampainya, vaksinnya ada apa aja, terus berapa total pembelian vaksin itu tuh aku bisa dapat datanya dari berita media massa. Karena media massa itu punya akses gitu untuk meliput di lapangan, mereka punya akses untuk dapat statement dari orang-orang yang capable untuk ngomongin itu. Nah, kita bisa mengutip itu dari berita di media massa. Tapi yang perlu aku tekankan adalah kalian juga harus perhatikan media massanya ini apa. Apakah memang benar-benar media massa yang terqualified gitu. Paling enggak kalian cari namanya di Dewan Pers. Di website Dewan Pers, apakah media ini tuh terdata dan bagaimana track record media ini. Apakah pernah menyebarkan berita hoax atau selama ini berita itu selalu akurat gitu. Nah, beberapa mungkin berita yang media massa yang bisa kalian pakai ya kayak Tempo, terus juga bisa Kompas, terus kalau ada BBC Indonesia, ada VOA Indonesia gitu. Jadi media-media massa yang memang sudah terkenal tingkat akuratnya itu tinggi begitu. So, itulah yang bisa kamu lakukan sambil kamu nunggu-nunggu data dari instansi. Mending kamu coba cari data dari sumber lain. Oke?